TG tugas Ayub anu. Nah, kursinya mantap nih dari akasia. Tahu mesan lah. Tapi jatuh neka mandak ke kia huma. Ya kai kelawa lama kletu. Akasia. Kuat ya akasia anu asal anu jadi TG teras saja jadi itu. Jadi iya nona yo Pak Ayu pakai pangkat kira itu dulu dia jelas ya. Waduh, makan nomor JT di blok ke karek kau. Gitu blok kareo. Hei. Ngelolek. Mantap. Mantap. Yurel. Teh mama mi. Kai, sini Kai. 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 Nah, itu nak Ayo. Ya, ikan mixen yo. Nah, ini ku video nih. Berhubung waktu kita sudah menunjukkan 4:30 lewat, ibadah kita akan segera kita mulai. Terima kasih kepada keluarga di tempat di rumah ini yang dengan sukacita telah membuka pintu rumahnya dalam rangka acara ibadah kebaktian keluarga dan seksi pelayanan perempuan. Bapak Ibu yang terkasih, yang bertugas pada sore hari ini, Pendeta Septiani STH sebagai pendeta pelayanan, kami sendiri Penetua Rona Andriani pengurus pelayanan lingkungan 1, Diakon Unya Madalena Liturgus, Penetua Tunas Pahu Kolektan, dan Diakon Lianti Kolektan. Sebelum ibadah kita mulai, kami memberi kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan beberapa hal yang
berhubungan dengan pokok-pokok doa syafaat yang akan disampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada pengurus lingkungan Penetua Rona Andriani yang memberikan kesempatan kepada saya selaku mewakili keluarga rumah tangga kami di sini. Saya menyampaikan selamat datang di tempat kami. Puji syukur Bapak Ibu, saudara sekalian berkenan hadir dalam rangka ibadah keluarga dan sekaligus ibadah seksi pelayanan perempuan. Walaupun sebenarnya jadwal yang dari MPH yaitu bulan Juni kemarin, tepatnya tanggal 12, kami undur pada kesempatan sekarang yaitu 16 September, mengingat ada momen juga di situ yaitu anak kami yang kecil, bungsu, berulang tahun yang ke-8 pada tanggal 13 kemarin. Juga di sini ada beberapa orang anggota keluarga saya juga yang bertambah usianya di bulan ini, yaitu anak kami Enggi, sepupu dari Egi, pada 7 September, 7 September, dan juga ipar kami, bapaknya Enggi ini juga berulang tahun pada bulan ini juga 19 September. Jadi mohon didoakan ya Bu ya. Juga titip doa nanti untuk Ada satu lagi. Tanggal 4 September, Mama Hayuk. ya, ipar kami juga, kakak ipar kami, yaitu istri kakak kami yang tertua, Wahyu Supriyati, ulang tahun juga pada tanggal 4 September. Dan juga titip doa untuk keluarga kami senantiasa dalam penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, kiranya selalu diberikan kesehatan, dan juga untuk anak-anak yang dalam masa studi, baik anak kandung kami dan anak keponakan juga banyak di sini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon didoakan untuk kami berdua, Mama Egi terutama, yang belakangan ini sering mengalami lemas, tekanannya sering turun. Tapi puji Tuhan pada kesempatan sekarang sehat. Tapi kadang-kadang juga bisa kalau kecapean masih drop. Dan untuk kedua orang tua saya dan mertua di masa usia senja selalu diberikan keterangan, kesehatan, dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Untuk keluarga besar saya dimanapun berada, kami mohon didoakan juga. Dan untuk kita sekalian yang hadir di sini, kiranya kasih penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan selalu menyertai kita pribadi lepas pribadi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kebaktian ini kami serahkan kembali kepada petugas yang melayani kita. Terima kasih, Tore, Shalom. Terima kasih untuk Bapak Egi yang telah menyampaikan pokok doanya. Terima kasih juga karena sudah membuka pintu rumahnya untuk kita pada sore hari ini, sehingga kita bisa kembali untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, si Pepe. Yesus bersabda,
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya akan sabda ini. Marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Sebelum kita menerima buku dan salam dari Ibu Pendeta Sektowani, marilah kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 2 ayat 1, mulia-mulia namanya, diulang 2 kali. Mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita menerima buku dan salam.
aku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Marilah kita sama-sama berdoa. Ke pintu rumahnya, sehingga kami bisa kembali beribadah dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Berkati suami, istri, anak, berkati pekerjaan, pendidikan yang sedang ditempuh, kiranya Engkau memakai keluarga ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir pada kesempatan sore ini, maupun yang belum hadir. Kiranya Engkau selalu menyertai keluarga kami dan selalu merasakan kasih dan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, berkatilah Ibu Pendeta Setowani yang nanti menyampaikan firman Tuhan, dan juga kami yang bertugas sore ini.
agar kami bisa menjalankan tugas kami. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terambil dari Roma 8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-39 dengan perikop keyakinan iman yang begini bunyinya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak menganuriakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Sebab, saya ulangi, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Terima kasih untuk Egy yang telah membacakan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Septwani, marilah kita angkat kembali kidung pujian. Ku dibaharui selalu, jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu.
Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Shalom. Sebelum saya sampai kepada pemberitaan firman Tuhan, kembali saya ajak Bapak Ibu untuk memohon tuntunan Roh Kudus dan juga mendukung saya dalam doa untuk dapat menyampaikan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk menjawab beberapa pertanyaan, tetapi di dalam hati kita masing-masing. Ada yang di sini dibaptisnya sudah dewasa atau sejak kecil? Semua sejak kecil? Ada yang sudah dewasa? Oh ya, ada beberapa. Artinya sebagian besar kita dibaptiskan sejak kecil. Belum sadar akan dirinya. Menjadi sadar sudah remaja begitu ya. Nah, saudara, pertanyaannya untuk kita. Dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus, dalam berbagai keadaan yang kita alami di dalam kehidupan kita, yang mungkin saja kita bayangkan atau berharap bahwa hidup kita senantiasa bahagia. Sekarang, pernahkah saudara atau ketika, kalau senang itu tidak, jawabannya pasti berbeda. Ketika dalam keadaan tidak baik-baik saja, merasa menyesal menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya. Ini pertanyaannya. Pernahkah saudara merasa menyesal menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya? Merasa menyesal karena ternyata apa yang saudara harapkan tidak sesuai dengan harapan. Karena ternyata ketika menghadapi berbagai pergumulan, masalah dan sebagainya, apalagi keuangan misal, kita berdoa tidak ada langsung turun dari atas satu karung uang. Saya pernah menjadi orang Kristen itu, Ibu Pendeta, bukan hal yang mudah. Betul. Karena bukankah Yesus mengatakan, mengikut aku adalah memikul salib. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya balik bertanya, Ibu merasa menyesalkah mau menjadi Kristen? Dia terdiam. Namun beberapa tahun, ada sampai kurang lebih 10 tahunan ini, saya kembali bertemu dengan dia. Itu pun dia rupanya mencari saya. Bertemu di media sosial, dan saya ingat betul wajahnya. Ibu Pendeta, saya senang bisa diterima menjadi teman Ibu di media sosial. Saya bilang, apa kabar? Baik. Saya ini secara keseluruhan menceritakan tentang bagaimana pengalaman iman Rasul Paulus diceritakan kembali kepada jemaat di Roma. Jemaat mula-mula, jemaat baru,
jemaat yang mereka secara rohani itu masih muda, masih belia. Artinya apa? Rentan dengan berbagai macam hal yang dapat membuat iman mereka tawar hati, surut, mengeluh, bahkan merasa menyesal tadi menjadi orang Kristen. Oleh karenanya Rasul Paulus memberikan suatu kesaksian, keyakinan iman bahwa sungguh menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya itu bukanlah suatu kesalahan atau penyesalan, melainkan bagi Rasul Paulus adalah suatu kebanggaan dan rasa syukur yang sangat dalam. Kenapa? Karena ia merasa dalam hidupnya yang dahulu adalah bagian dari kebinasaan atau maut yang tidak ada harapan, meskipun ia seorang ahli Taurat, seorang berpendidikan yang tinggi, tetapi ia sendiri adalah seorang yang menganiaya bukan hanya tentang Kristus yang tidak ia lihat, tetapi juga sesamanya manusia. Dan kemudian ia telah ditangkap oleh Tuhan melalui penglihatan, melalui matanya telah dibutakan, melalui Yesus itu sendiri telah bersuara kepadanya, sehingga dikatakan dalam kesaksian-kesaksian yang lain bahwa sebenarnya sungguh malang hidupnya sebelum bertemu dengan Kristus, tetapi sesudah bertemu dengan Kristus itu adalah suatu anugerah. Keselamatan itu bukan lagi sebagaimana yang ia lakukan pada sebelum ia bertemu dengan Kristus, dengan berlelah-lelah dengan segala perbuatan-perbuatannya. Tetapi bagi Rasul Paulus dalam keyakinan iman berdasarkan pengajaran bahwa keselamatan itu adalah hadiah, adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, gratis. Oleh karenanya ia merespon itu dengan rasa syukur, dengan rasa bangga. Bahkan di dalam Kristus ia tidak ragu lagi kemana ia akan berjalan. Bukankah Yesus sudah memberikan nyawanya sebagai ganti dosa? Ia sekarang merasa bahwa bukan lagi ia yang berpegang kepada Tuhan. Ibu dan istri mungkin bisa maju ke depan. Tidak hanya Rasul Paulus, tetapi mungkin kita di sini, bahwa sebelum mengenal Kristus, ia merasa bahwa ialah yang memegang Tuhan. Sehingga ketika ia memegang tangan Tuhan dengan kuat, maka ia merasa bahwa hidupnya aman, hidupnya sempurna. Tetapi sampai seberapa lama? Bagaimana kira-kira Rasul Paulus memegang tangan Allah, atau kita merasa bukan? Yang manusia dulu memegang tangan Allah. Bagaimana? Ya. Jadi kita merasa bahwa selama ini kita adalah orang yang mengandalkan kekuatan kita. Bahwa ketika ada masalah, ada musibah, ada pergumulan, ada berbagai macam, bahwa kita yang pegang kuat Allah dengan kuat. Tapi sampai berapa lama? Tahan ibu dan istri 1 jam? 2 jam, 3 jam, 1 hari tahan, sudah pegal, sudah capek, 1 bulan, lepas. Manusia mengandalkan kekuatannya, merasa bahwa ia kuat memegang Allah. Rasul Paulus juga merasa demikian. Tetapi beda halnya, ibaratkan jabat tangan Roma seperti ini. Ini tangan manusia, ibu dan istri, dan ini andaikan tangan Allah. Saling memegang. Nah, kalau Allah yang memegang tangan manusia seperti ini,
seberapapun lamanya tidak akan pernah terlepas, saudara-saudara. Tidak akan pernah terlepas. Karena manusia tidak mengandalkan kekuatannya, adalah Allah yang justru memegang tangan kita. Ini coba tangan Romawi namanya. Terima kasih Bu Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ketika ia sudah mengenal Kristus, ia tidak lagi hidup dalam pengandalan dirinya, kekuatannya, ilmu pengetahuannya. Ia juga belajar dari Yesus untuk mengosongkan, meniadakan itu semua, dan membiarkan Allah yang memegangnya. Tugasnya apa? Hanya memberi hati, hidup imannya kepada Tuhan. Dengan percaya, dengan yakin berdasarkan nas ini, keyakinan iman. Nah, saudara-saudara, ia meyakini bahwa ketika Tuhan yang memegang ia, maka kalaupun ia lepaskan pegangan itu, Allah yang akan memegang dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dan inilah yang ia hayati dalam tulisan ini, bahwa apapun yang dialami oleh manusia, apapun yang terjadi oleh manusia, sehingga dikatakan apakah kematian, apakah sakit penyakit, apakah penindasan dan sebagainya, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang, tidak akan ada yang dapat memisahkan kasih Allah itu dengan manusia. Allah akan membela, Allah akan membenarkan. Nah, jadi kalau dalam Alkitab ada juga tulisan yang dikirim oleh Bu Pras itu tentang aletheia, ya. Allah yang membenarkan. Kalau manusia yang membenarkan dirinya itu bisa salah, karena versinya bisa berbeda. Ya, kalau kita salah kan, jangankan Bapak Ibu semua, saya aja bisa membenarkan diri saya, walaupun saya salah kok, orang nggak tahu juga salah dan benarnya. Tetapi di hadapan Tuhan, manusia tidak bisa membenarkan dirinya, karena sekecil pun Tuhan tahu kalau itu salah, kalau itu keliru. Oleh karena itu ia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk membenarkan kita yang berdosa ini. Dan hanya Yesus itulah yang bisa membenarkan orang yang berdosa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam nas ini bahwa dikatakan kematian, penganiayaan, penindasan, tuduhan dan sebagainya, hukuman tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah, dari kasih Kristus. Ini menjadi jawaban atas pertanyaan kepada kita tadi. Kalaupun kita pernah merasa menyesal menjadi orang Kristen, berdoa memohon ampunlah, karena sesungguhnya pengorbanan Kristus melebihi dari penderitaan yang kita alami. Dan Kristus menurut cerita dan pengalaman iman Rasul Paulus tidak pernah membiarkan ia dalam bahaya sekalipun. Allah besertanya, Allah selalu menjaganya, Allah selalu membela, melindungi. Dan juga Injil itu tetap terus dapat diwartakan dan jiwa-jiwa dimenangkan kepada Tuhan. Saudara, untuk meneguhkan nas ini, ada nas dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 yang berkata, dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Jadi kalau jabat tangan Romawi tadi, kita menyaksikan bagaimana Allah yang memegang tangan kita ketika kita sudah tidak sanggup, tidak mampu lagi. Tidak akan ada orang yang dapat merebut kita dari tangan Allah.
sekalipun itu maut atau kematian. Saudara-saudara yang terkasih, saudara keluarga dan rumah tangga ini menyampaikan tadi rangkaian ucapan syukur karena kelahiran, ulang tahun kelahiran. Saya juga merasa sangat bersyukur karena bulan ini juga adalah bulan kelahiran saya. Belum Pak Mining, nanti Pak Mining hadir ya hari Minggu tanggal 25. Nah jadi kita itu semua kalau sudah hari kelahiran itu merasa bersyukur. Kenapa? Ya bersyukurnya kita karena Allah menganugerahkan atau menambahkan usia yang tidak bisa kita tambah dan kita bisa ciptakan. Dan itu adalah sebenarnya kita mengingat bukan hanya momen kita dapat berarti berguna bagi siapapun yang ada di sekeliling sekitar kita. Kalau kita sudah berkeluarga, ada anak, cucu, menantu, dan kehidupan yang lainnya. Tetapi lebih daripada itu, kita juga bersyukur tidak ada kita kalau tidak ada orang tua. Jadi ulang tahun itu bagi saya adalah dua momen. Mengenang akan kebaikan Tuhan, menganugerahkan saya kehidupan melalui rahim ibu saya. Saya boleh dilahirkan. Kalaupun pertanyaannya tadi, mudah-mudahan tidak ada kita yang menyesali hidup kita. Karena tidak sebagaimana orang lain. Membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain itu membuat kita akan menyalahkan diri kita sendiri dan tidak bersyukur. Mengapa saya dilahirkan di sini? Mengapa saya dilahirkan begini? Mengapa saya dilahirkan banyak masalah dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini memberi rasa syukur dan bangga kepada kita bahwa apapun yang dialami, apapun yang terjadi adalah tidak akan pernah memisahkan kasih Allah kepada kita.
terima kasih kepada keluarga, sungguh luar biasa puji-pujian yang disampaikan. Mari kita naikkan syukur kita atas firman Tuhan tadi dan juga doa saat kita sebagaimana yang disampaikan oleh pihak.
digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat penyanyi dari PKJ nomor 2 ayat 216 1 sampai seterusnya, berlimpah sukacita di hatiku. Selesai kampung persembahan diadakan jemaat untuk berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, damai sejahtera melampaui akal lihat. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Tiada lagi penghukuman di hatiku,
sukacita di hatiku, tetapi hatiku Bangkit berdiri. aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai, kita kembalikan ke pengurus lingkungan 1. Seluruh rangkaian ibadah kita sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Septiawani STH, Penetua Diakon yang bertugas, Bapak Ibu Sidang Jemaat, terima kasih atas kehadiran dan persekutuannya. Diingatkan kembali, besok hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 16 WIB, ibadah kebaktian keluarga di tempat keluarga Bapak Ramli Sihan SH, alamat Jalan Pasendeng, yang bertugas Pendeta Yan Agustinus Elma Muaya, Penetua Sumardi Anggarang, Penetua Priliani, Penetua Maritini, dan Diakon Adijaya. Sebelum kita mengundi kupon, acara selanjutnya kami kembalikan kepada keluarga. Ternyata anak-anak ada menyediakan untuk si bungsu ini. Saya sendiri tidak tahu sebenarnya masih ada lanjutan yang dari tanggal 13 kemarin. Ternyata ini di luar pengetahuan saya, ternyata kakak-kakaknya masih menyediakan kue ulang tahun. Jadi mohon maaf, minta waktunya sebentar. Kita ada sedikit selebrasi untuk anak saya yang bungsu. Dan nanti setelah acara ini selesai mungkin ada pengundian kupon, dan juga nanti sebelum kita menikmati makanan yang sederhana, kami juga meminta kembali kepada Ibu Pendeta untuk membawa kita di dalam doa makan. Sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Septiawani, Pak Tunas Pahu, Diakon Leanti, Diakon Unya Magdalena, dan Penetua Dona Andriani yang melayani kita pada sore hari ini. Selamat sore menjelang malam dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau acara tiup lilin. Adik-adik anak sekolah minggu yang kecil-kecil boleh kumpul di depan. Kita mau lihat Farel ulang tahun, dia mau tiup lilin katanya. Ayo teman-temannya Farel kesini ke depan. Ayo sini Sam. Sini. Ayo cepat, kita mau tiup lilin. Kita nyanyi lagu selamat ulang tahun. Kak Jojo bantu iringin ya, sambil tepuk tangan.
sebelum tiup lilin. Doa dulu dalam hati. Doa dalam hati, Ja. Kalau doa tutup mata. Sudah? Doanya sudah? Sudah? Kita hitung sama-sama. Oke, panggilnya berdoa. Semoga habis ini aku dapat PS. Oke. Amin. Kita hitung sama-sama. Sabar dulu. Hitung sama-sama ya kakak. 1, 2, 3. Yeay. Sekarang potong kue. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kue. Kakaknya Merel, mamahnya Farel, papahnya, tapi kuenya. Sekarang pelan-pelan, pelan-pelan. Sekarang juga potong kue. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya suap mamahnya, suap mamahnya, suap mamahnya. Papahnya mana? Oke, suap mamah papahnya ya. Yang kecil-kecil ya. Silakan komunikasi. Iya, sekarang mamahnya suap Farelnya. Farel. Oke, Farel. Aku juga kasih ya nomor kue. Hadap sini. Nah, biar kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang Farel yang suap mamah papahnya. Gak sabar dia nih. Iya. Farel, pelan-pelan. Oke, lagi suap mamahnya lagi. Kakaknya Farel mana ya? Kakaknya Farel. Suap kakaknya lagi. Tunggu kakaknya kesini. Mana kakaknya? Suap kakaknya. Suap abangnya. Pelan-pelan. Mana abang Yang gede-gede itu buat abang. Kakak-kakaknya nanti. Oke, abangnya dulu. Kakak Nopel, katanya kakak Nopel. Ambil yang baru. Iya, sekarang terakhir buat kakak Nopel. Kakak Nopel lagi. Sama kakak Nopel. Oke, tepuk tangan untuk Farel. Sudah? Sekarang mau ngomong nggak? Mau ngomong ucapan terima kasih buat mama papahnya nggak? Bilang dulu. Terima kasih. Cuma gitu. Oh iya. WK. Oke, sekian acara ulang tahun Farel. Selamat ulang tahun. Semoga menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang juga terakhir hadiah utama Allah. 70. Oke. Ya. Udah biji nih. Dia masih cuci itu mah. Karena kita beli. Nomor yang ketiga 118. 118. UTG ambil ibu sedikit. Mesin cuci. Selanjutnya 009. 009. Oke. Bakar itu tadi. Bakar. Selanjutnya 102. 102 satu kali. 102 dua kali. 102. TG nah. Bakar. Selanjutnya 0. Nah, dapat sabun mayu mah. Terakhir ronde pertama ya. Karena TG hidayah masih TG ambil helikopter. TG ronde ya. Selanjutnya 127.
127. Ada lagi oh nggak ada. Ewen dari rumah bara kami kakek kumpul eka keluarga Bapak Ibu itu dan kia jemaat Tuhan. Tu ike hendak kuman penginan di jari natak oleh keluarga Maserutu. Tuhan memberkati ike handiai dan ike tahu berhigas abas melalui setelah usaha gani ike iluk hitung ike PP jalanan ike. Tuhan menyelamat ike. Tuhan memberkati keluarga apabila Ewen kembali ke Ewen masing-masing sehingga Ewen sampai dengan selamat. Terima kasih watalapan dari Tuhan kesambut berkat-Mu. Tuhan Yesus Kristus je Tuhan tuntang penebus Ike 22. Amin. Ya. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Tuhan selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanmu, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasihnya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Tuhan yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Tuhan yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh betapa indahnya
bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Tuhan yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Betapa indahnya bila selalu bertahan